Guys, kita tahu ya, setiap pembinaan ataupun setiap konstruksi dan manufaktur di seluruh dunia ini pasti akan menggunakan jentera berat untuk memudahkan pekerjaan masing-masing. Tetapi yang sangat membanggakan guys, di sini jentera berat ini adalah buatan anak bangsa Indonesia sendiri. Dan sangat luar biasanya, ada yang membuat sampai di rumahnya saja, nggak perlu ada pabrik. Tetapi itulah hebatnya warga Indonesia. Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari! Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Oke guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu video daripada channel Studio Langit. Teman-teman boleh pergi ke channel Studio Langit, klik butang subscribe, klik tombol locengnya, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Studio Langit. Oke, jangan lupa guys. Oke, judul yang kita mahu reactionkan adalah Dilirik Negara Tetangga. Wow, inilah deretan alat berat asli buatan Indonesia yang menguncang dunia. Begitulah hebatnya judul yang dikatakan oleh Studio Langit tu guys. Jadi guys, memang kita tidak nafikan buatan anak bangsa Indonesia sekarang ini memang sangat mendunia. Kita tahu, kita lihat baru-baru ini ajang sepak bola dunia guys, iaitu World Cup baru-baru ini. Bola yang mereka gunakan itu buatan anak Indonesia guys. Bola itu, kaos, banyak kita lihat kaos ataupun jersey sepak bola dunia ini seperti England dan banyak lagi lah negara-negara lain menempah dengan Indonesia, dan pakaian-pakaian militer ada di antara negara-negara di dunia ini menempah dengan Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia. Dan di sini guys, kita lihat bagaimana buatan anak bangsa, iaitu jentera berat guys, untuk pembinaan ataupun untuk investasi dan konstruksi dan juga untuk manufaktur di dunia ini memerlukan alat berat guys untuk memudahkan pekerjaan, untuk meringankan, untuk mempercepatkan setiap projek-projek yang dilakukan. Jadi kita lihat di situ, Indonesia salah satu negara yang mencipta alat beratnya sendiri guys. Itu daripada PT Pindad, dan rasanya banyak lagi ya pabrik-pabrik lain. Dan menjadi kebanggaan, ada satu yang jenama Kasmino itu guys, adalah persendirian, bukan pabrik guys. Dia adalah orang yang persendirian, individu yang bisa membuat alat jentera berat untuk kegunaannya dan untuk kegunaan warga di desa itu guys. Dan bagaimana ceritanya guys? Tetapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman simak video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham dengan berita yang disampaikan. Okey, lepas itu saya akan beri sedikit komentar di hujung videonya. Okey guys, rasanya tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Dilirik Negara Tetangga. Inilah deretan alat berat asli buatan Indonesia yang menguncang dunia guys. Wow. Halo studio lovers. Alat berat menjadi investasi penting bagi perusahaan konstruksi dan manufaktur di seluruh dunia. Tanpa alat berat, tidak mungkin ada gedung pencakar langit. Pasti bakalan kesulitan meratakan lahan bergelombang dan berbukit, bahkan sulit mengeksplorasi hasil tambang. Sebentar guys, zaman dulu-dulu, kalau kita lihat zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman orang dulu lah, dia nggak ada alat berat tapi dia bisa bikin piramid yang dekat Mesir itu besar ya. Bagaimana mereka bikin benda itu guys ya? Itu yang menjadi tanda tanyanya kehebatan orang dulu-dulu. Tapi zaman sekarang sudah berbeda ya. Harusnya ada alat berat untuk buat kerja agar kerja itu mudah, pantas ya. Okey, kita lanjut. Alat berat tentu saja memangkas waktu pengerjaan, menghebat tenaga, dan pada akhirnya menghebat biaya pembangunan secara keseluruhan. Benar. Saat ini studio lovers, industri alat berat di Indonesia dikuasai oleh buatan luar negeri. Namun tidak banyak yang tahu jika Indonesia pun memiliki alat berat asli buatan anak bangsa. Wow, ini PT Pindad nih. Nah, alat berat merek apa saja sih? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Bisa ngapung atas air ya. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Excava 200. Excava 200 buatan PT Pindad ya. Lovers, ekskavator atau alat berat buatan untuk menggaruk tanah merek Excava 200 adalah produksi PT Pindad Persero.
Menjadi ekskavator pertama yang diluncurkan pada tahun 2015 silam dan diproduksi di dalam negeri oleh BUMN. Oh, dia sama pabrik dengan pembuat alutsista ya. Oh, ni kita tengok ada Anwar di sampingnya tu. Nah, PT Pindad memproduksi alat berat ini sesuai instruksi Presiden Jokowi agar Pindad juga memproduksi alat keperluan non-militer alias sipil di luar alat utama sistem pertahanan atau idea Bapak Jokowi, guys. alutsista sebesar 25% dari total produksi mereka. Nah, selama ini perusahaan pelat merah ini memang dikenal sebagai BUMN yang memproduksi senjata militer atau alat utama sistem persenjataan. Mulai dari senapan, panser, hingga bahan peledak. Nah, Excava 200 ini merupakan hasil transformasi kompetensi produk pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Kompetensi produk yang digunakan yaitu sistem hidraulik pada kendaraan khusus jenis recovery dan kompetensi roda rantai. Excava 200 adalah produk hemat bahan bakar, memiliki daya tampung 20 ton dan dapat masuk ke medan yang cukup dalam. Nah, jika kalian pernah melihat ekskavator ini di Studio Lovers, Pindad sengaja mewarnai bodi ekskavator tersebut dengan warna merah dan putih, layaknya warna bendera Indonesia yang melambangkan produk ini buatan anak bangsa. Ya, betul. Tadi tampil di Studio Lovers bahwa Excava 200 ini memiliki pesaing kelas berat di pasar. Sebagaimana umum diketahui bahwa yang mendominasi alat berat di Indonesia adalah produk dari Jepang dengan Komatsu dan Hitachi-nya, Amerika Serikat dengan Caterpillar-nya, dan Korea Selatan dengan Hyundai dan Doosan-nya. Bagaimanapun kita harus bangga dan mengapresiasi ya Studio Lovers. Wah, Pindad Indonesia. Dahsyat. Excava Amphibius 200. Wah, bisa ngapung atas air ya. Studio Lovers, berselang 3 tahun pasca memperkenalkan Excava 200, PT Pindad Persero sebagai salah satu perusahaan manufaktur persenjataan dan produk-produk industrial di tahun 2018 silam kembali meluncurkan produk Excava Amphibius 200. Produk ini merupakan pengembangan dari Excava 200 sebagai wujud inovasi PT Pindad yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional Indonesia. Lihat guys, bisa di dalam air, nah, atas Excava air Amphibius ya. 200 ini dibekali mesin intercooled 170 HP premium di kelasnya. Varian berdimensi 14 meter x 5 meter x 4 meter yang mampu membawa berat 30 ton dan bekerja di medan kemiringan 30 hingga 40 derajat. Berbeda dengan ekskavator pada umumnya yang harus diberikan landasan kemiringan 15 derajat terlebih dahulu. Dahsyat ya. Excava Amphibius 200 ini adalah produk ekskavator yang didukung instalasi pontun yang mampu melakukan pengerukan dalam posisi terapung di perairan dangkal sehingga pas digunakan untuk operasi di perairan dangkal seperti sungai, daerah rawa, dan operasi lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh ekskavator normal. Dahsyat Kelebihannya tidak kalah dengan produk luar lah ya Studio Lovers. Benar. Nggak kalah guys, hebat. Benar, hebat banget. Casmino, wow. Studio Lovers, kalian mungkin selintas lalu pernah mendengar nama Kasmin Riyadi, seorang inovator dari Semarang yang terkenal sukses membuat berbagai alat berat. Pria yang akrab disapa Kasmin ini merupakan alumnus Politeknik Negeri Semarang tahun 2003. Bekal ilmu teknik mesin yang ia raih semasa kuliah mengantarkannya menciptakan berbagai inovasi produk alat berat yang sukses dan laku di pasaran Indonesia. Kasmin awalnya bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta yang bergerak di bidang servis hidrolik industri. Namun di tahun 2005, ia stop bekerja di tempat tersebut dan merintis usaha sendiri. Usaha servis hidrolik industri miliknya pun mulai berjalan dan pelanggan pun berdatangan. Hingga pada tahun 2012 lalu, ada seorang pengusaha mengontaknya dan memesan sebuah alat peraga. Pada tahun 2018 silam, Kasmin pun menghebohkan perindustrian alat berat di Indonesia. Ia memperkenalkan sebuah ekskavator mini atau bertipe PC70. Ekskavator berwarna orange tersebut diberi nama Casmino yang waktu itu ia jual dengan harga 250 juta rupiah. 250 juta rupiah guys, dia jual. Nah, bermula dari pembuatan ekskavator kecil,
Kini sudah ada 8 proyek alat yang dihasilkan oleh Kasmin di bengkel pribadi halaman rumahnya. Produk terkenalnya antara lain tentu saja ekskavator besar yang diberi nama Kasmino, mobil listrik pesanan mahasiswa kampus ternama, hingga kendaraan bertenaga panel surya yang bernama Sangku. Tentu saja Kasmin tidak sendiri, ia memiliki karyawan yang ikut membantunya. Wow. Sebagian produk yang dihasilkan oleh Kasmin merupakan pesanan yang digunakan sebagai alat peraga Dia pendidikan, bikin sendiri. uji kompetensi syarat tugas akhir kuliah, hingga untuk membantu sebuah usaha. Nah, untuk kedepannya nih Studio Lovers, Kasmin masih terus mengembangkan produk yang ia buat. Terdapat beberapa pesanan yang tidak kalah inovatif yang menanti untuk ia selesaikan, seperti kendaraan kinetik dan kendaraan bertenaga panel surya roda 3. Atas pencapaian yang ia torehkan, Kasmin berharap agar generasi muda tetap semangat untuk berinovasi. Betul. Nah, Kasmin ini manusia jangan dengan lemah IQ semangat. di atas rata-rata. Dan terobosannya sangat patut untuk dijadikan teladan. Ya dahsyat. kan, Studio Lovers? Ya. Dahsyat sendiri guys buat. Nggak ada bilang nggak ada pabrik. Buat sendiri di rumah aja. Kasmino. Oke, Studio Lovers, itulah informasi tentang alat berat asli buatan Indonesia. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke guys, kita sudah reaction tadi daripada channel iaitu Studio Langit. Bagaimana katanya iaitu kita lihat alat-alat jentera berat guys untuk kita buat projek, untuk kita buat bangunan, untuk kita buat apa ajalah untuk projek-projek besar-besar pasti ada jentera berat yang membantu. Tetapi kita hairan ya, zaman dulu-dulu yang saya bilang tadi, kalau orang bikin piramid, orang bikin Great Wall itu zaman dulu-dulu nggak ada ya jentera berat ya, tetapi bisa bikin barang yang sebesar segede yang kita lihat sekarang ini masih wujud lagi di muka bumi ini. Contohnya piramid lah, lepas tu Great Wall, lepas tu banyak lagi lah selain daripada benda-benda itu. Dan kita lihat iaitu banyak yang orang dulu-dulu cipta tu sehingga sekarang masih utuh lagi, masih kuat lagi. Bagaimana mereka guys, hebatnya orang dulu-dulu. Tetapi kita lupakan cerita itu. Okey, kita cerita yang pasal bagaimana kita lihat rakyat Indonesia, anak bangsa Indonesia memang sangat kreatif. Kita lihat guys, otak genius, otak sangat cergas. Bagaimana yang kita lihat tadi, yang Kasmino itu. Wow, Kasmino itu guys, bagaimana dia mencipta alat beratnya sendiri. Yang dia mula-mula cipta itu dengan harga 250 juta. Kalau harga yang dia jual itu 250 juta rupiah guys, ditukar kepada wang Malaysia sekitar harga RM75,000. Wow, mahal juga ya, RM75,000 sebuah kereta Alza guys. Sebuah kereta yang baru bisa dibeli ya. Tetapi memang jentera berat ini memang harganya mahal. Kalau yang gede-gede itu lagi harga sampai 4 juta, 5 juta ya. Kita lihat kalau Kobelco, kalau Caterpillar, kalau kita lihat Hyundai yang alat jentera berat memang mahal guys. Tetapi tadi dia tidak sebut yang Peter Pindad punya harga yang buatan jentera berat itu tadi, dia tak sebut ya berapa harga ya. Saya mau tahu tadi, tunggu-tunggu juga harganya. Jadi kalau teman-teman tahu berapa harga jentera berat yang Peter Pindad buat tu tadi, teman-teman kasih tahu sama saya guys. Dan di sini yang kita tahu tadi yang Kasmino itu dia jual dalam 250 juta kalau wang Indonesia lah. Kalau wang Malaysia RM75,000. Lumayan juga guys. Memang luar biasa. Tetapi itulah kita kata anak bangsa Indonesia ini banyak yang berotak jenius, cergas, pintar ya. Kita lihat bagaimana mereka bisa membuat jentera sendiri. Bagaimana kita lihat bola yang baru-baru ini, bola sepak bola itu yang dimainkan di ajang Piala Dunia buatan Indonesia guys. Piala Dunia tu, wow, itu saya memang sangat kaget. Dan banyak lagi sebenarnya. Kalau kita lihat juga sepatu bola, iaitu jersey bola ya, banyak yang dibuat di Indonesia, seperti Adidas, seperti baju sepak bola England, dan banyak lagi guys. Saya mau sebut satu-satu, memang enggak cukup 10 jari ni guys. Memang banyak buatan Indonesia dan banyak sudah terkenal di luar negara dan banyak dipakai oleh orang luar negara. Wow, luar biasa kan guys ya. Jadi cintailah barang buatan Indonesia bagi anda rakyat Indonesia, dan saya pun mencintai barang buatan Indonesia. Kita tengok guys, Indonesia. Ini sebenarnya hadiah daripada teman saya iaitu Kak Desmaliana. Dia yang hadiahkan saya. Dan ada satu lagi kaos yang dia hadiahkan kepada saya, iaitu ada satu gambar basikal itu Bandung. Itu pun hadiah daripada teman saya juga, iaitu Desmaliana.
Ramayana. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya yang mereaction dan menonton, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.